wis lali. Nggak ada, lupa. Satu, roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini yang bertemakan mental health dan kesehatan diri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Fahrial Rahmadia Pradana. Dan saya Muhammad Rizal Dwi Al-Fatih. Dan untuk narasumber kita hari ini, Budian bisa perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dian Wahyuni. Saya guru bimbingan dan konseling di MAN 1 Karanganyar, Kampus Selatan. Terima kasih. Langsung ke pertanyaannya ya Ibu. Ya, oke. Untuk pertanyaan pertama, apakah stres yang dialami seseorang sehari-hari itu normal? Stres atau kecemasan ya yang dialami sehari-hari itu sebenarnya adalah reaksi alamiah dari tubuh ya. Dalam respon yang kita alami setiap hari. Jadi itu sangat normal gitu ya. Setiap kejadian yang kita alami itu akan diproses oleh otak dan nanti itu akan direspon oleh tubuh kita. Bisa jadi mungkin kita gemeter, berkeringat gitu ya, atau jantung berdebar-debar gitu ya. Itu sangat alami, normal jadi. Lanjut Bu, pertanyaannya, kenapa banyak anak muda di era sekarang merasa cemas, overthinking, atau burnout? Oke. Anak muda ya ini ya. Iya. Padahal sebenarnya tidak hanya anak muda ya, di beberapa waktu usia selain anak muda mungkin masih seusia saya itu mengalami juga ya. Tapi oke, kita akan fokus ke anak muda ya. Yang pertama bisa jadi itu muncul karena tekanan sosial ya. Tekanan sosial itu membuat dia punya ekspektasi yang tinggi, keinginannya apa ya, bukan mengungguli tapi nggak mau kalah sama temennya. Contohnya Bu, contohnya. Nah oke. Misalkan temennya pengen cita-cita gitu ya. Iya. Temennya pengen jadi guru gitu, dia waduh, aku nek ra duwe cita-cita ya gimana ini ya, harus punya ini gitu, memaksakan diri padahal sebenarnya dia masih belum punya angan-angan ke arah sana gitu ya, tapi dia memaksakan. Tapi di dalam kadar tertentu itu bagus, memotivasi ya. Itu yang pertama, tekanan sosial. Kemudian yang kedua itu karena pengaruh sosial media. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita cari, kita dapatkan ya di sosial media. Tapi kadang ini kita bahas algoritma ya. Kita sudah sekali melihat itu, misalkan kita kepo sama satu hal gitu ya. Sejak saat itu kita akan dibanjiri dengan informasi tentang itu ya. Jadi nanti seolah-olah dalam pikiran kita dunia itu isinya hanya itu. Padahal ada banyak hal lain. Hanya karena kita sudah pasrah aja dengan yang lewat di sosmed kita, itu jadi kita beranggapan isinya hanya itu aja dan kita parahnya ingin jadi seperti itu. Nah, itu yang membuat apa ya, jadi cemas, khawatir, pengen tapi bisa nggak ya nanti jadi kayak gitu. FOMO gitu. berarti. Ya, begitu. FOMO juga bisa ya. Kancane pakai sepatu running gitu ya, padahal ke sekolah pakai sepatu running gitu ya. Kan sebenarnya nggak pas ya, tapi karena temennya ada yang pakai ya, aku pengen juga gitu. Ikut-ikut gitu. Ya kan FOMO emang ikut-ikutan ya gitu, khawatir kalau nggak sama dengan temannya. Kalau istilah kita dulu sebenarnya sebelum ada FOMO ya ben podo kancane ya. Nah, gitu itu. Tapi kalau berlebihan itu akan jadi persoalan. Ya, begitu ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa ya Bu overthinking itu sering muncul di malam hari sebelum kita itu tidur? Oke, overthinking itu sebenarnya apa ya? Berlebih kadar yang melebihi normal gitu ya. Itu terjadi karena sebenarnya kita itu tadinya disibukkan dengan hal lain. Jadi tidak dapat ruang untuk memproses itu otak kita. Terus ketika kita mau tidur itu kan biasanya kita itu sudah aktivitasnya menurun ya, secara fisik menurun. Kemudian secara kognitif juga sudah mulai udah mau istirahat, itu udah rampung semua gitu ya, tinggal ini. Terus tiba-tiba teringat dengan yang tadi dialami itu harusnya tadi nggak gitu, harusnya bisa begini. Kayak Atau tiba-tiba tiba-tiba kepikiran, atau misalkan besok mau
ada tugas gitu ya. Misalkan seperti ini, kita besok mau tugas bikin podcast apa gitu. Malamnya itu kepikiran gitu ya. Itu karena kekhawatiran. Yang sebenarnya itu dari kemarin-kemarin ketika diberi tugas ya sebenarnya kepikiran, cuman nggak dapat ruang muncul karena kita melakukan hal lain gitu ya. Jadi terdistraksi lah gitu. Mau tidur itu waktunya tenang, justru malah muncul hal yang sing neko-neko itu malah muncul gitu ya. Begitu. Oke, lanjut Bu, pertanyaannya, kapan overthinking itu harus dianggap serius dan butuh bantuan profesional? Oke. Overthinking itu kalau sesekali itu sebenarnya alami ya, karena siapa tahu kita menghadapi momen yang penting gitu ya. Jadi itu adalah cara tubuh kita untuk membuat pikiran kita waspada. Ya itu penting juga gitu ya. Misalkan kita mau ujian, misalkan kita mau kayak orang mau menikah misalkan ya, Ya. yang laki-laki mau ijab itu ya, nervous itu justru normal. Kalau dia tenang-tenang aja justru berarti alarm tubuhnya tidak bekerja dengan baik ya gitu ya. Cuma yang perlu diwaspadai itu adalah kadarnya, itu seberapa sering muncul ya, itu yang tahu kita sendiri ya. Kita ukur dulu, saya hal seperti ini nggak cemas, kok ini cemas, terus besok lagi cemas ya. Jadi yang pertama kadarnya, yang kedua adalah frekuensinya, dua itu ya. Jadi overthinking sesekali nggak apa-apa, dua ini yang harus kita waspadai gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah seberapa parah overthinking itu. Kan biasanya ada gejala fisiknya. Kalau yang parah banget biasanya menggigil, gemeter gitu ya, atau jantung berdebar-debar, atau keringetan, atau bisa beda-beda, atau bisa gatal-gatal. Itu bisa juga kayak gitu. Itu seberapa parah. Nah, kalau sampai kitanya kewalahan menghadapi, nah itu berarti tanda-tandanya butuh bantuan gitu ya. Jadi kalau masih munculnya sesekali, tidak parah, itu sebenarnya tidak perlu butuh bantuan profesional. Kemudian yang paling penting, kalau sudah mulai ada keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Pernah nggak kalau misalkan lagi banyak tugas terus tiba-tiba gitu? Ada. Oh nggak pernah. Ini pernah ya gitu ya. Nah seperti itu. Itu adalah kondisi paling ringan orang refleks menyakiti dirinya sendiri. Itu bisa meningkat sesuai dengan tekanan yang muncul, pemicunya. Ya. Kalau tekanan-tekanannya banyak, itu bisa macam-macam gitu ya. Ada yang kayak mendengar suara-suara, lompat aja gitu. Tapi kalau saya itu kan pernah ya Bu, kayak overthinking gitu, kayak cemas, terus tiba-tiba kayak langsung suhu tubuh itu naik, terus malah jadi demam, sama kan saya punya asam lambung itu sampai naik asam lambungnya. Oh iya, itu bisa terjadi ya, karena memang fisik dan psikis itu rumahnya sama di tubuh kita ya. Fisik bisa mempengaruhi psikis, psikis bisa mempengaruhi fisik. Ya, ini kan overthinking ya, berarti dari berpikir yang terlalu berlebihan, kemudian kok bisa memicu asam lambung naik. Biasanya orang mikir itu nggak enak makan. Nah, seperti itu sebenarnya reaksi lambung minta makan. Ya, minta makan, minta diisi. Karena lambung itu terus terus gerak itu ya, terus bekerja ada atau tidak ada makanan, pencernaan kita kan jalan terus gitu ya. Jadi itu sebenarnya tubuhnya mau ngomong ke kita ya, saya butuh makan gitu ya, tapi karena lagi mikir kan nggak enak makan gitu ya. Padahal kalau sudah asam lambung mau makan makin nggak enak ya. Jadi itu kayak saling menyebabkan gitu, gitu. Sebab akibat gitu. Ya, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kenapa ya kita sering merasa sedih tanpa alasan yang jelas? Sedih tanpa alasan yang jelas. Iya. Sebenarnya bukan tanpa alasan yang jelas ya, lebih tepatnya sedih yang tidak diketahui penyebabnya. Padahal penyebabnya itu sebenarnya ada ya. Yang pertama itu trauma. Ya, trauma itu bisa trauma fisik, bisa psikis. Misalkan pernah mengalami kejadian yang sangat menyedihkan, mungkin ditinggal orang tua atau ditinggal teman gitu ya, meninggal maksudnya ya, itu bisa memicu trauma. Yang trauma ini sebenarnya seandainya sudah sembuh gitu ya,
dalam kondisi tertentu kalau kita lelah, banyak beban, ya banyak yang harus dilakukan itu bisa muncul gitu ya. Utamanya sih itu. Kemudian yang kedua itu kondisi kita. Kondisi kita apakah rawan atau tidak dengan gangguan mental. Ada anak-anak yang woles gitu ya, Iya. santai aja gitu, bisa nggak bisa, misalkan habis ulangan gitu, bisa nggak masalah, Yang penting jalanin ya aja yang dulu. penting jalanin aja gitu ya, yang penting Iya. jalanin aja. Tapi ada yang belum dilakukan aja udah kepikiran gitu ya. Nah itu yang bisa menyebabkan kitanya sedih ya, sebenarnya bukan tanpa sebab, tapi sebabnya itu nggak diketahui gitu ya. Sebenarnya itu bisa kalau kita mau urai satu persatu supaya kesedihannya itu hilang, itu dengan mencari sumbernya. Kita bicara dengan diri kita sendiri, bukan dengan mengalihkan. Misalkan gini, kayak tadi kalau malam tiba-tiba overthinkingnya muncul gitu ya, terus kamu malah scroll HP, itu bukan solusi ya. Itu bukan solusi, karena kamu di situ nanti bisa ketemu informasi yang macam-macam, informasi yang banyak yang justru bisa menambah beban pikiran otak gitu. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah menulis diary, olahraga, atau meditasi efektif untuk healing? Yang paling efektif itu apa ya Bu? Healing itu memang lagi tren ya, healing ben ora auling gitu ya. Iya. Sekarang lagi jadi tren, orang pergi piknik gitu ya, Di gunung biasanya, Bu. ke gunung ya. Iya. Oh tergantung, Naik gunung. nggak harus ke gunung Iya. ya, sesuai dengan pengennya masing-masing. Iya. Pokoknya healing lah kemana gitu ya. Orang itu pengen pengen healing lah ya, Iya. pengen Yang healing penting gitu keluar ya. rumah gitu ya, Bu. Yang penting keluar rumah gitu ya. Tadi yang ditanyakan yang pertama tadi apa? Diary. Menulis ya, Menulis. menulis diary. Kalau sekarang saya melihatnya fenomenanya lebih ke arah orang itu update status ya, Ya. update status. Kalau menulis diary itu mungkin dulu zaman saya, belum ada belum ada HP gitu ya. Tapi budaya itu di luar negeri sampai sekarang masih berjalan ya, istilahnya journaling. Jurnal. Ya, setiap kita selesai melakukan sesuatu itu kita mencatat untuk evaluasi, atau kalau malam mau tidur gitu ya, daripada scroll HP itu bisa kita tuliskan cerita, itu bisa. Itu memang bisa menurunkan tensi karena apa yang ada di otak, yang ada di hati kita itu kita keluarkan. Ya, itu melalui tulisan itu gitu ya. Itu bisa bisa healing gitu ya. Iya. Tapi apakah nanti itu bertahan untuk menjadi benar-benar penyembuhan, itu perlu diketahui case-nya masing-masing yang menyebabkan kita pikiran kita ruwet itu apa. Iya. Kalau untuk meredakan saja bisa ya gitu. Kemudian yang kedua apa? Olahraga. Olahraga ya. Olahraga itu utamanya kan di fisik ya. Utamanya di fisik. Nah, fisik kita kalau diberi aktivitas itu bisa memicu hormon tertentu ya. Nanti kamu bisa belajar itu hormonnya itu apa yang menyebabkan bahagia, sedih, macam-macam ya. Itu hormonnya macam-macam. Dan olahraga itu bisa memicu hormon-hormon baik muncul dalam tubuh kita, jadi kita itu happy, relax ya. Iya. Relax gitu. Terus kadang kan kalau habis olahraga capek, ngantuk ya. Nah, itu yang bisa disebut kalau olahraga itu sebagai sarana healing gitu ya. Kalau meditasi, nah ini justru yang bagus itu meditasi itu karena dampaknya lebih jangka panjang kalau dilakukan dengan konsisten ya. Tapi ini kita bicara meditasi bukan meditasi yang ke agama tertentu ya. Meditasi itu mungkin kalau banyak orang melakukan itu lewat yoga ya gitu. Jadi fokus ke dirinya, mendengarkan dirinya gitu ya, melakukan posisi serileks mungkin, kemudian mengevaluasi pikiran gitu ya, berdoa. Mungkin kalau di kita yang sering sarankan kan zikir ya. Iya. Sebenarnya itu bagian dari itu ya, bagian dari itu. Mengatur frekuensi supaya ada di ranah yang normal ya, nggak tinggi banget, nggak
turun banget. Misalkan kita lagi perjalanan gitu ya, Iya. buru-buru takut ini gitu ya. Kalau kita sambil berzikir itu insya Allah bisa menurunkan leh kemerungsung tadi itu. Ya. Ya, itu bisa untuk menetralisir gitu. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, gimana caranya bilang tidak tanpa ngerasa bersalah? Itu agak Agak sulit. agak Agak sulit Bu. ya. Apalagi kayak temen yang sudah satu circle gitu ya. Ya satu pengen pergi, satunya padahal sebenarnya nggak bisa pergi gitu ya. Tapi kayak maksa biar ikut gitu loh. Nah, Oh, kalau gitu bilang ya. enggak itu enggak enak. Nggak kan? enak gitu ya. Oke. Yang pertama itu yang harus kita yakini bahwa kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, tidak bisa menyenangkan semua orang, atau kalau itu teman kita dekat satu orang tidak bisa selalu menyenangkan dia terus, ya. Jadi itu harus kita yakini dan itu memang bukan tugas kita, ya. Jadi kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya. Tidak bertanggung jawab pada apa yang terjadi dengan orang lain. Cuma kan gimana caranya supaya nggak enaknya itu hilang gitu ya. Bisa kalau kejadian itu kalau sekali oke lah gitu ya, agak nggak enak ya oke gas gitu ya. Terus yang kedua, kok ini terjadi lagi gitu, kamu bisa sampaikan alasannya, tapi kamu harus jujur alasannya itu apa ya. Kan jadinya aku nggak enak tapi mau ngomong kan gimana gitu ya. Nah itu semakin kamu buat alasannya, itu nanti akan membuat kamu semakin merasa bersalah. Jadi jujur aja, katakan kalau capek ya capek, kalau nggak ada uang juga ya Bilang katakan nggak ada uang. Kadang mungkin gengsi ya, Iya. kadang gengsi, waduh nggak ada uang, gengsi gitu. Nggak apa-apa, katakan aja apa adanya. Itu nanti akan nyampe ke teman kita. Oh iya, dia itu kadang-kadang mau kok kalau diajak, kadang-kadang juga nggak mau. Berarti kalau lagi nggak mau itu memang benar-benar ada kendala gitu ya. Iya. Jangan khawatir gitu ya. Yang perlu diingat benar adalah kita bertanggung jawab atas kenyamanan diri kita ya. Kalau orang lain meskipun dia sedekat apapun dengan kita, itu kita harus tetap ada batasan, jangan sampai merugikan diri kita sendiri gitu ya. Dan yang harus ditanamkan, kalau nggak enakan itu tadi dilatih maksudnya gimana, dicoba, jangan cuma nggak enak terus gitu ya, dicoba sekali dengan tadi tuh ya, jujur pokoknya ya, terus 2 kali, nanti lama-lama kalau itu kamu biasakan, itu akan jadi perilakumu, kamu akan merasa ya nggak apa-apa gitu ya, karena dengan mengatakan tidak, kamu merasa diri kamu ada waktu, ada ruang untuk dirimu sendiri, tapi pertemanan juga aman gitu. Ya, tapi Bu, saya tuh kan punya temen ya kan, kalau dia ngajak kemana gitu tuh, kalau misalnya saya udah bilang nggak bisa, tapi dia tuh kayak maksa biar saya ikut gitu. Misal kalau tetap saya bilang nggak bisa tuh dia malah marah. Bu, itu gimana? Iya. Agak susah emang. Iya memang. Di anak remaja, kamu tadi menyebutnya apa? Anak remaja atau anak muda? Anak muda. Anak muda ya, anak muda. Anak muda itu memang teman itu nomor 1 ya. Ini mengalahkan posisi keluarga. Biasanya kalau dengan keluarga itu diajak pergi misalkan kemana, arisan keluarga misalkan, Iya. ya kan, kamu nolak enak aja kan, Iya. gitu, dipaksa juga nggak bisa kan, kamu nggak mau. Tapi kalau kamu diajak sama temennya gitu ya, nggak mau menolak itu kayak gimana Sulit, gitu ya. sulit banget. Sulit. Itu memang di usia kalian memang adalah usia keterikatan nomor 1 memang dengan teman sebaya, emang seperti itu. Nah, gimana caranya, harus disadari ya, harus disadari bahwa kok terlalu fokus ke teman gitu ya, berarti itu intensitasnya dikurangi. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, itu usia bertambah, itu nanti kamu akan berkurang sendiri intensitasnya, ketergantungannya pada teman. Dan ada masanya kamu nanti mentertawakan dirimu sendiri, biyen kok ya gelem-geleme. Nanti akan ada masa begitu. Tapi itu ya normal, karena kita yang kita bicarakan itu periode usia tertentu. Yang penting nggak pentingnya itu beda dengan periode usia lain gitu ya. Kalau udah seusia saya mungkin ya, lah timbang dolan mending kan
istirahat gitu. Sampai kata ibuku itu kayak luwih manut koncone timbang manut Nah itu ibuke. yang saya bilang tadi kan, diajak arisan keluarga susah gitu ya, terus diinfo gas. Ya kayak gitu itu. Tapi itu normal asal disadari dan dikendalikan gitu ya. Ini cukup sekian ya Bu, ini dah. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Terima kasih. Terima kasih telah Menyaksikan. menyaksikan podcast kita hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.